Menyenangkan sekali ya kalau kita ada di rumah Tuhan, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, berjumpa dengan orang-orang yang hatinya sama-sama rindu untuk memuliakan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Coba tengok kiri kanan Bapak Ibu. Apakah ada yang belum tersenyum? Kalau belum ada bisa sambil selamat pagi, aku senang loh ketemu kamu loh. Aku senang sekali berjumpa dengan kamu loh hari ini. Pagi hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat Gereja GKI Mawar Saron yang ke-27. Sungguh sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, betul? Kalau Tuhan sampai menyertai kita sampai hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita sampai hari ini, itu sebuah kehormatan, sebuah sukacita yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu, saya bersyukur sekali bisa jadi bagian dari kumpulan orang-orang percaya, kumpulan jemaat di tempat ini yang luar biasa. Dan saya pribadi, saya merasa sangat dibangun dengan semangat Bapak Ibu, dengan kasih Bapak Ibu, dengan dengan kebersamaan ini saya merasa sangat diberkati. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan selamat ulang tahun GKI Mawar Saron ke-27. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya punya sebuah renungan singkat yang saya renungan beberapa waktu terakhir ini. Saya akan kasih judul The Power of a Community. Kekuatan dari sebuah komunitas. Ini masih nyambung dengan apa yang bulan ini masih kita obrolkan, yaitu tentang healthy home. Tentang rumah yang sehat. Kan tahun ini visinya tentang sehat ya, betul ya Pastor Iman ya? Kita kepengen jadi gereja yang sehat, betul? Tentu kita tidak kepengen gereja kita jadi gereja yang gitu-gitu aja. Gereja yang ya penting ada ibadah lah ya. Yang penting ada setiap hari Minggu ada ibadah. Tapi kita tentu kepingin, kita rindu gereja kita jadi gereja yang sehat. Kenapa kok harus jadi gereja yang sehat? Karena gereja yang sehat itu pasti membuat orang-orang yang ada di dalamnya juga sehat. Amin Bapak Ibu. Tentu orang-orang di dalamnya jadi semangat untuk berjuang, semangat untuk menyembah Tuhan, semangat untuk bertumbuhnya juga semakin terasa karena gerejanya sehat. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya kasih judul The Power of a Community. Kekuatan dari sebuah kumpulan orang-orang, sebuah komunitas. Nah Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka sebuah rangkaian ayat di mana kisahnya tentang Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka sebuah rangkaian di Lukas 13 ayat 10 sampai 14. Lukas 13 ayat 10 sampai 13, maaf Bapak Ibu. Di depan sudah saya tulis, tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau membuka di Alkitabnya masing-masing, silahkan mari kita sama-sama kita baca. Lukas 10 ayat 13 ayat 10 sampai 13 berkata demikian. Ayat 10 berkata, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Hari Sabat ya Bapak Ibu ya, hari peristirahatan. Ayat 11 berkata, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk rohnya airnya kecil, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kalau kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, itu rasanya kayak ya mujizat yang normal. Yesus biasa lakukan itu bukan sesuatu yang baru buat Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengajar, mujizat terjadi itu sesuatu yang ya memang selayaknya demikian. Cuma yang saya mau highlight pagi hari ini bukan tentang mujizatnya saja Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar dari seorang tokoh dalam kisah ini. Yang menurut saya ini jadi sebuah inspirasi dalam hidup saya. Kita lihat di ayat 11 berkata, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk rohnya airnya kecil. Kalau rohnya airnya kecil saya percaya bukan dirasuk oleh Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dirasuk oleh Roh Kudus tentu nggak bikin badannya sakit. Kalau dirasuk oleh Roh Kudus tentu justru bikin badannya semakin segar. Betul Bapak Ibu? Ketika murid-murid berdoa di atas loteng Yerusalem, terus mereka berdoa ketika Yesus habis naik ke surga, mereka berdoa, Roh Kudus turun dan hinggap di atas
hidup mereka. Mereka tanda petik kerasukan Roh Kudus. Yang terjadi bukan tambah sakit, tapi mereka tambah semangat memberitakan Injil. Berarti kalau di sini dikatakan dirasuk roh dan dia sampai sakit, selama 18 tahun dia nggak bisa berdiri dengan tegak. Dia membungkuk, nggak bisa berdiri dengan tegak. Itu kemungkinan besar R-nya adalah bukan Roh Kudus, tapi roh yang lain. Saya mempelajari Bapak Ibu, kisah ini menarik ya. Ibu ini menarik Bapak Ibu. Dan sebelum kita kembali ke ibu ini, saya mau mengatakan sesuatu dan saya berharap ini nggak terlalu keras untuk setiap kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, tujuan saya adalah saya kepingin semua kita belajar. Kita kepingin jadi gereja yang sehat, jadi rumah yang sehat buat semua orang. Oke, slide berikutnya. Saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang yang sakit. Kalau rumah sakit ya buat orang-orang yang sakit ya Bapak Ibu. Gereja itu adalah seumpama rumah sakit bagi orang-orang yang sakit. Sakit fisiknya, sakit mentalnya, sakit jiwanya. Dan gereja itu bukan showroom, tempat untuk memamerkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang tanpa celah, orang-orang hidupnya sempurna. Sekali lagi, gereja yang baik, gereja itu hakikatnya adalah rumah sakit bagi orang-orang yang sakit. Dan bukan showroom, bukan tempat ajang untuk pamer. Oh, kalau yang sudah pelayanan di atas ini berarti orang-orang yang tanpa celah. Hidupnya sempurna, gak ada salahnya, gak ada kurangnya. Bukan Bapak Ibu, semua dari kita yang antara yang di mimbar atau yang pas dak pelayanan di bawah, semua dari kita adalah hakikatnya orang-orang yang sakit. Yang butuh Yesus untuk menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Setuju? So, gereja adalah rumah sakit bagi setiap orang yang sakit. Dalam kondisi ini ya Bapak Ibu, statement ini dalam kondisi pernyataan saya yang saya tulis ini Bapak Ibu. Kita kebenarannya adalah seringkali kita ini ketemu sama kondisi atau situasi di mana kita ini jujur aja kita mengalami luka. Kita mengalami rasa sakit. Kita mengalami trauma di kalangan orang-orang gereja. Setuju Bapak Ibu? Apakah terlalu keras? Kalau terlalu keras saya ganti khotbah nih Bapak Ibu. Saya cari ayat, saya ganti khotbah yang lain. Saya khotbah tentang perpuluhan mungkin. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Karena kita tahu gereja adalah rumah sakit, maka terkadang kita ini mengalami sakit, kita mengalami rasa luka, kita mengalami kondisi yang pedih rasanya, mungkin rasanya tidak nyaman, justru di kalangan orang-orang gereja. Tidak perlu tengok kiri kanan Bapak Ibu, nanti ada yang tersinggung. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi ini yang saya alami Bapak Ibu. Saya bertahun-tahun saya pernah ada di kondisi seperti ini. Saya mengalami luka, saya mengalami rasa sakit, saya mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman justru di kalangan orang-orang gereja. Saya tidak bilang gereja jelek loh ya Bapak Ibu ya. Oh kalau gitu katanya Pastor Yosi gak usah ke gereja karena gereja bikin orang sakit. Tidak loh ya Bapak Ibu ya. Saya nanti bisa ditegur sama Pastor Iman. Ditelepon, ini apa-apaan khotbahnya gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Yang saya maksud adalah meskipun kita ini semua sedang menuju ke arah pertumbuhan serupa dengan Kristus. Tapi sambil perjalanan kita ini bersama-sama bergereja. Kita kadang mengalami rasa luka, rasa sakit. Mengalami luka. Betul ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang nih saya mencoba memberikan beberapa point of view yang lain. Misalnya kadang-kadang kita menuntut orang lain untuk mengerti kita. Tapi kenyataannya gak ada yang mengerti kita. Aku nih mau dimengerti toh. Kok gak ada yang mudeng keadaanku toh. Aku nih baru ngalami ini. Aku baru ini kok gak ada yang ngerti. Ya memang gak ada yang ngerti Bapak Ibu. Orang-orang di kiri kanan kita Bapak Ibu. Itu bukan dukun. Mereka gak perlu menerawang untuk mengerti kondisi kita. Kalau kita nggak cerita, mereka nggak paham. Betul ya? Kadang kita merasa, aku ini perlu ditolong. Aku ini dalam kondisi yang butuh dibantu. Aku ini perlu ditolong. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang juga yang di gereja ini sedang perlu ditolong. Jadi bukan hanya kita sendiri yang butuh ditolong. Setuju Bapak Ibu ya? Kita merasa disakiti oleh orang-orang gereja. Wah,
Misalnya saya ketemu sama Tusia dan Sarah di gereja. Ini orang dua kok ngomongnya kok nyelekit ya. Ngomongnya kok enggak enak ya. Ditanyai apa kok cuma ham tok gitu ya. Ini gini, enggak enak. Ini orang kenapa sih kok enggak? Rasanya kita disakiti sama orang gereja. Tapi kita enggak ngerti kalau semua orang ternyata sedang bergumul juga. Semua orang sedang menghadapi perjuangannya masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Kalau di rumah sakit, semua orang sedang berjuang untuk sembuh. Jadi kalau misalnya saya sedang sakit di rumah sakit, amit-amit enggak ya, tapi ini contoh aja. Saya sedang sakit dirawat di rumah sakit. Sebelah saya juga sedang dirawat di rumah sakit. Maka enggak bisa dong dalam perjuangan saya sedang berusaha untuk sembuh. Kemudian saya tak merawat ini, orang ini. Kemudian saya ngambilin makan, nyuapin, saya butuh diambilin apa? Oh butuh air minum, terus saya dengan infus saya bawa kayak ke warung beli air minum terus bawa ke dia. Oh kamu butuh apa lagi? Oh butuh kopi, saya bikinin kopi ke bawah ke ini. Apalagi butuh diambilin baju, saya naik motor ambil bawa infus ngambilin baju dia. Nggak bisa Bapak Ibu, karena saya pun sebenarnya juga butuh dirawat. Di rumah sakit semua orang sedang berjuang untuk sembuh dan pulih. Itu sebabnya tidak heran kalau kita merasa butuh diperhatikan, butuh dimengerti, aku tuh butuh dipahami toh. Tapi tidak banyak orang paham sama kita. Ya karena semua orang sedang berjuang untuk pulih, berjuang untuk sembuh. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, justru karena gereja adalah kumpulan tanda petik orang-orang yang sakit, yang butuh disembuhkan sama Tuhan, jangan menuntut orang lain untuk bisa mengerti kondisi kita terus. Ngertilah kondisiku, ngertilah posisiku, ngertilah ceritaku, ngertilah pergumulanku. Enggak semua Bapak Ibu. Karena semua orang sedang berjuang sendiri-sendiri. Amin Bapak Ibu. Berikutnya, slide berikutnya saya mau berkata seperti ini. There is no hurt like church hurt, no pain like church pain, no trauma like church trauma. Tidak ada luka seperti luka yang ada di gereja. Tidak ada rasa sakit seperti yang ada di gereja. Dan tidak ada drama seperti drama yang ada di gereja. Gereja itu penuh dengan cerita-cerita Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa bisa ada seperti ini, ada statement seperti ini? Kembali ke tadi ya Bapak Ibu ya, saya yang mau katakan gereja itu rumah sakit ya. Karena biasanya orang-orang itu selalu mengasosiasikan, menghubungkan gereja. Memikirnya gini, gereja itu kan orang-orang yang bertumbuh sama seperti Yesus. Orang-orang yang bertumbuh seperti Kristus. Itu sebabnya semua orang yang di gereja itu ya harusnya semua sudah sempurna seperti Tuhan Yesus. Ketika kita berharap orang-orang gereja ini adalah orang-orang yang sempurna sama seperti Yesus. Dan ketika kita mendapati kenyataannya tidak seperti itu, kadang kita merasa sakit. Kita merasa seperti ada yang salah. Kalau terjadi error kepada manusianya, pada anggota gerejanya, maka biasanya orang akan merasa tidak puas terhadap Tuhan Yesus. Justru malah meninggalkan gereja karena rasa sakit tadi yang di gereja. Kemudian muncul statement, orang gereja kok kayak gitu sih. Ini yang sulit Bapak Ibu, ini yang biasanya kita alami. Tetapi kembali ke kisah tadi ya. Ada satu tokoh yang disebutkan bahkan wanita yang 18 tahun dirasuk oleh roh. Kembali ke ayat yang tadi, apakah bisa teman-teman operator? Kembali ayat yang pertama tadi. Oke. Ada wanita yang 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk. Menarik Bapak Ibu. Kalau rohnya merasuki wanita ini, kenapa kok sampai tubuhnya yang kena? Nangkap ya Bapak Ibu ya. Dia dirasuk roh. Tetapi karena rohnya itu masuk dalam dirinya dia, kemudian roh itu mempengaruhi sampai tubuhnya jadi bungkuk. Wanita ini sakit 18 tahun, bahkan di sini nggak ditulis namanya. Orang-orang memanggil dia mungkin dengan itu loh, ibu yang sudah 18 tahun sakit. Ibu yang sudah 18 tahun bungkuk. Ibu yang bungkuk itu loh, mungkin namanya sudah nggak disebut Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya selama 18 tahun, dia tetap beribadah di tempat yang sama. Ketika ibu ini 18 tahun sakit bungkuknya dia, ketika dia dirasuk oleh roh dan dia bungkuk Bapak Ibu. Saya membayangkan, kalau dia bungkuk sudah sedemikian lamanya,
sebenarnya dia itu juga mungkin, rasanya juga mungkin sudah tidak gampang di hatinya dia. Sudah 18 tahun sakit, 18 tahun dia kondisinya bungkuk, tidak nyaman. Dia 18 tahun dia beribadah di situ, 18 tahun dia membawa sakitnya. Dan dia tiba-tiba satu hari dia berjumpa dengan Yesus di tempat ibadah. Dan kalau selama 18 tahun dia bungkuk, dia sakit, dia dirasuk roh. 18 tahun dia bertahan di rumah ibadah itu. Dia beribadah di tempat yang sama. Hanya ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinannya dua, kenapa kok dia sampai beribadah 18 tahun dengan posisi dia bungkuk. Kemungkinannya dua. Yang pertama, dia adalah orang yang sangat-sangat gigih. Pokoknya meskipun aku dirasuk roh, aku bungkuk 18 tahun tetap datang ke gereja, tetap datang ke rumah ibadah. Satu, dia orang yang sangat gigih. Dan yang kedua ini yang mau saya highlight Bapak Ibu. Kemungkinan kedua adalah komunitas di rumah ibadah itu menerima dia apa adanya. Saya membayangkan kalau seandainya 18 tahun dia datang ke, tahun pertama aja dia datang ke gereja, dia datang setahun dengan kondisi dia bungkuk. Dia duduk, dia kalau orang bungkuk kan gak bisa duduk dengan tegak terus ngelihat mimbar dengan baik, terus dengerin khotbah dengan baik ya. Dia pasti beribadah dengan kondisi membungkuk. Setahun aja dia, setahun dia tidak bisa ngelihat ke depan, dia hanya bisa ngelihat ke bawah. Pasti ada orang yang kemudian ngomongin si ibu ini. Itu loh si bungkuk, itu loh ibu yang itu ibu yang sakit, ngomongin. Kalau selama setahun dia diomongin dan dia nggak kuat, maka dia pasti meninggalkan rumah ibadah itu. Setuju Bapak Ibu? Tetapi kalau sampai 18 tahun dia ada di situ, dia beribadah di situ. Kemungkinannya dua. Satu, dia gigih banget. Dia seorang wanita yang sangat gigih dengan imannya. Atau yang kedua yang menarik perhatian saya adalah komunitas rumah ibadah itu menerima ibu ini apa adanya. Ya kalau dia bungkuk ya sudah biar bungkuk aja toh. Ya enggak apa-apa kok. Kalau dia sakit ya udah sakit aja toh enggak apa-apa. Diterima selama 18 tahun dan satu hari dia berjumpa dengan Yesus di rumah ibadah itu. Kembali ke fakta bahwa semua orang sedang berjuang dengan hidupnya masing-masing Bapak Ibu. Semua dari kita tentu sedang berjuang. Kita tentu sedang mengusahakan sesuatu. Semua dari kita tentu kita sedang berdoa untuk sesuatu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu doakan. Tetapi yang pasti semua kita sedang berjuang untuk sesuatu. Maukah Bapak Ibu jadi orang-orang yang memfokuskan energi dan perhatian kita untuk memperhatikan, untuk memastikan hidup kita jadi berkat bagi orang lain? Ini pertanyaan yang baik untuk setiap kita renungkan pagi hari ini. Kalau seandainya kita tahu pergumulan dari teman-teman yang ada datang di ibadah kita pagi hari ini, maukah kita jadi orang-orang yang aku mau berdoa buat kamu, aku mau terima kamu apa adanya. Aku mau beribadah sama kamu dengan, aku enggak ngelihat masalahmu, enggak ngelihat backgroundmu. Yuk, kamu butuh bantuan apa? Aku bantu. At least aku enggak bisa bantu secara langsung, aku akan berdoa buat kamu. Satu hal yang saya rindukan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita fokuskan diri kita dan energi kita untuk membangun orang-orang yang perlu dibangun. Dan kita bisa membuka hati kita bagi orang-orang yang mau membantu kita. Kalau kita kuat, kita bantu orang lain. Tapi kalau kita lemah, kita merasa butuh dibantu, ya jangan sombong. Buka hati kita, buka hidup kita biar orang lain bisa bantu kita. Inilah yang kita sebut dengan kekuatan dari sebuah komunitas. Bapak Ibu, saya teringat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentu tahu cerita ketika ada seorang lumpuh yang kemudian ditandu oleh 4 orang temannya, dibawa untuk berjumpa dengan Yesus. Tahu ceritanya ya? Orang lumpuh digotong sama 4 orang temannya, pakai kasurnya digotong sak kasur-kasurnya. Kemudian dibawa untuk berjumpa dengan Yesus. Kondisinya adalah orang-orang sudah memenuhi tempat Yesus berkhotbah
Nggak bisa lagi dia bawa tandu untuk bawa masuk ke rumah itu, nggak bisa. Kemudian keempat orang temannya, mereka dengan bersusah payah dengan segala macam cara dan segala macam resiko, mereka kemudian membongkar atap dari rumah tersebut. Dibongkar atapnya, saya nggak tahu gimana cara, gimana metodenya, tetapi mereka berhasil membawa orang sakit lumpuh dan kasurnya itu dibawa naik sampai atap. Yang pasti belum ada helikopter ya, dibawa helikopter belum, tapi mereka dibawa semua sampai ke atas. Dan kemudian orang sakit ini diturunkan tepat di depannya Yesus. Tahu cerita itu ya, kita sering ngerti ya. Kalau ada gambarnya di internet kita sering cari. Kalau di sekolah minggu mungkin ada film kartunnya atau gimana. Banyak sekali cerita tentang kisah ini. Banyak sekali visualisasinya. Tetapi yang mau saya mau katakan adalah, ada 4 orang yang bahkan namanya aja gak disebut. Kita gak tahu siapa nama keempat orang ini. Betul? Orang ini begitu, yang lumpuh tadi sudah tepat di depannya Yesus. Tepat dan dia disembuhkan. Dia pulang dengan bersuka cita. Dengan sangat senang, akhirnya aku bisa jalan lagi. Puji Tuhan, dia bersuka cita, menari-nari. Keempat temannya tadi, mungkin ketika si orang lumpuh ini sudah menari-nari bersuka cita, ditanyai kesaksian, gimana kah rasanya, gimana? Tadi apa yang kamu rasakan ketika didoakan sama Yesus? Ketika dia jadi orang yang terkenal sekali, ditanya-tanyain. Keempat orang temannya tuh masih sibuk beresin atap mungkin. Masih beresin atapnya, betul? Keempat orang ini yang gak disebut namanya. Mereka rela melakukan hal-hal yang besar, yang sulit, yang repot untuk membantu orang yang butuh bantuan. Saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk, maukah kita jadi komunitas orang-orang percaya? Jadi kelompok orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang gak cuma sekedar yang penting hari Minggu datang. Tetapi maukah kita memberikan hidup kita untuk kita juga nolong orang lain. Jadi jemaat yang gak cuma sekedar puas untuk bisa, yang penting beribadah lah ya, cukup lah ya. Kalau gak ibadah nanti takutnya di WhatsApp sama Pastor Iman sama Pastor Vivi ya kan. Kalau gak ibadah, gak enak nanti. Tapi maukah kita sebagai kumpulan orang-orang percaya yang sudah diselamatkan di tempat ini, di GKI Mawar Sharon, maukah kita jadi orang-orang yang memfokuskan energi kita, pikiran kita, untuk kita menolong orang-orang yang memang butuh pertolongan kita. Orang-orang yang memang butuh untuk dibangun. Orang-orang yang memang butuh untuk kita angkat hidupnya mereka. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang seperti ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk buka di Lukas 13 ayat 14 sampai 17. Terusannya Bapak Ibu. Dari setelah tadi orang itu disembuhkan, ayat 14 sampai 17 berkata demikian. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Loh, lucu ini. Ada orang disembuhkan, kepala ibadahnya malah gusar. Gusar itu jengkel, marah, bete. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, nyindir Bapak Ibu. Dia nggak berani ngomong sama Yesus langsung. Dia nyindir lewat jemaat. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Seakan-akan kepala ibadahnya ngomong gini loh. Saya coba kasih gambaran ya Bapak Ibu. Ada seseorang yang kemudian datang ke gereja ini ya. Gereja ini aturannya ini, anggap aja kita punya aturan kalau hari Minggu itu hari yang gak boleh bekerja. Yesus menyembuhkan orang sakit itu dia gak bekerja Bapak Ibu. Ada orang datang sini sakit kemudian didoakan terus sembuh. Kemudian kepala rumah ibadatnya ini ngomong sama orang banyak. Gak ngomong sama Yesusnya, gak ngomong sama yang sakit. Ngomong sama yang lain. Tak bilangi ya kalian semua ya, tak bilangi. Ada 6 hari buat bekerja. Kalau mau disembuhkan, jangan datang hari Minggu. Minggu itu kita ibadah. Jangan datang pada hari Minggu, kan ada 6 hari yang lain. Seakan-akan seperti itu kondisinya. Kepala rumah ibadat ini gak berani ngomong sama Yesus, gak berani ngomong sama yang disembuhkan. Tetapi dia nyindir dengan ngomong sama jemaat. Ini menarik Bapak Ibu. Ayat yang ke-15 berkata, tetapi Tuhan, Yesus menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik,
Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Kan kamu tetap ngasih makan hewan ternakmu toh, meskipun hari Sabat ya toh. 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Lawang lembuwe kamu ngurusi kok. Ternak aja kamu ngurusin. Masa seseorang yang sakit kita tidak mau ngurusin? Yesus ngomong seperti itu Bapak Ibu. 17. Dan waktu ia berkata demikian semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi seperti orang yang kayak kepala rumah ibadat ini. Ada orang disembuhkan, ada orang mengalami jamahan Tuhan, ada orang diberkati, kitanya jengkel. Kita sering nyanyi tau Bapak Ibu lagu apa ya? Misalnya, all my life you have been faithful. Kita ngomong soal goodness of God, betul? Kita ngomong nyanyi soal terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Wah, kita ngomong soal itu terus kita ngomong besar anugerahmu. Kita sering ngomong besar anugerahmu. Tetapi kadang-kadang ada orang diberkati Tuhan kita merasa iri. Kok dia diberkati duluan sih? Tuhan kenapa dia diberkati sih? Wah pasti ini menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kemudian kita punya prasangka-prasangka yang tidak bagus. Hati-hati Bapak Ibu. Gereja yang sehat, rumah yang sehat, itu ketika ada orang diberkati, kita ikut senang. Ketika ada orang mengalami musibah, mengalami pergumulan, kita ikut bergumul. Apapun yang jemaat Tuhan yang lain sedang alami, kita ikut menanggungnya. Hari ini saya mau katakan gini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita belajar. Jadilah gereja yang sehat. Jadilah jemaat yang dewasa. Jadilah jemaat yang sehat. Yang gak cuma mikirin buat dirinya sendiri. Apa yang aku suka. Apa yang aku mau. Tapi berpikirlah untuk kira-kira siapa yang bisa aku bantu hari ini. Siapa yang aku bisa tolong hari ini. Bapak Ibu ketemu nih dengan jemaat yang lain hari ini kan. Kira-kira siapa yang bisa aku sapa hari ini. Kok kelihatannya biasanya senyum. Ini kok enggak senyum kenapa? Gimana kabarnya? Gimana kerjaan? Gimana keluarga? Aku lagi ngalamin ini. Doakan. Mari Bapak Ibu kita biasakan diri kita untuk kita enggak datang ke gereja karena daripada aku di rumah gabut. Tapi datanglah ke gereja, datanglah beribadah. Dengan sebuah misi, sebuah tujuan. Tuhan, tunjukkan kepadaku kira-kira siapa orang yang bisa aku tolong hari ini. Jadi ketika kita datang ke gereja kita merasa rumah ini, gereja yang sehat. Setiap kali datang ke sini ada orang yang menyapa, menawarkan bantuan. Jadi rasanya kayak aku beribadah di sini tuh seneng kok. Sama kayak wanita tadi ya Bapak Ibu ya, wanita bungkuk tadi. Saya membayangkan 18 tahun dia sakit. 18 tahun dia sampai dia bungkuk. Dan 18 tahun dia tetap beribadah. Itu berarti pasti ada kemungkinan orang-orang di sekitarnya dia menerima dia apa adanya. Amin Bapak Ibu. Ingat, satu tanda orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam gereja adalah ketika ada orang nyanyi tentang kebaikan Tuhan, goodness of God, tapi dia justru tidak suka karena melihat orang lain diberkati. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan merasa iri dan jangan merasa harus yang paling menonjol. Sebagai penutup, saya mau mengingatkan dan mengajak setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini untuk sekali lagi mari kita sama-sama saling membangun dan saling menguatkan. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanan kita, coba ditengok kiri dan kanan kita. Semua sedang berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Semua sedang bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Jadi kalau seandainya kita berjumpa dengan, misalnya saya berjumpa dengan Pastor Iman. Pastor Iman berusaha menyapa saya. Halo Yosi, gimana kabarnya? Terus saya bilang, ya baik kok. Terus saya pergi gitu. Itu jangan sampai Pastor Iman merasa, wah ada apa dengan Yosi? Jangan-jangan dia jengkel sama saya. Belum tentu. Karena saya pun sedang berjuang dengan perjuangan saya sendiri. Semua orang kalau kita, ini ya, Rasul Paulus menuliskan, semua orang itu sedang
di dalam gelanggang pertandingan. Betul? Semua orang sedang sama Tuhan dikasih tugas. Kamu selesaikan pertandinganmu. Kan gak ditulis siapa yang cepat, siapa yang menang. Yang penting kamu selesaikan pertandinganmu. Mari sama-sama kita menyadari kalau semua orang di kiri kanan kita, semua jemaat yang hadir pagi hari ini, mereka semua sedang berjuang masing-masing. Mereka sedang bergumul masing-masing. Mereka sedang ada doa yang mereka sedang naikkan dalam waktu-waktu berdoa mereka. So jangan menuntut mereka untuk kamu harus ngerti posisiku. Kamu harus paham posisiku. Kamu harus tahu apa yang tak doake. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Karena semua orang sedang berjuang. Hari ini saya mau tutup renungan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, kekuatan sebuah komunitas itu ada pada orang-orangnya. Kalau orang-orangnya mau saling mendukung dan saling menguatkan, maka komunitas itu akan jadi komunitas yang kuat. Amin Bapak Ibu. Saya sengaja pilih kelihatan apa enggak ya? Itu background dari tulisan itu Bapak Ibu sebenarnya adalah tuh gambar kayak hutan-hutan gitu. Kalau di situ enggak terlalu kelihatan, Bapak Ibu bisa lihat TV sebelah situ ya. Itu gambarnya tuh kayak gambar hutan gitu ya, kayak ada banyak pohon-pohon gitu. Ketika saya membayangkan kata komunitas, yang muncul di benak saya adalah seperti hutan, pohon-pohon gitu. Bapak Ibu pernah membayangkan nggak? Seandainya kita semua ini ada di hutan ya, di hutan. Saya membayangkan ya, kalau yang namanya kita di hutan, itu kan jenis pohonnya nggak cuma satu Bapak Ibu. Betul ya? Kan nggak semua ini kita ada di hutan. Hutan itu macam-macam, ada pohonnya, ini ada yang pohon yang besar, batangnya besar, ada yang tinggi, ada yang daunnya lebar, daunnya kecil, ada yang pendek, ada yang akarnya panjang, akar tunggang, ada yang akarnya serabut. Jadi macam-macam tumbuhannya itu macam-macam. Betul Bapak Ibu? Pernah membayangkan nggak? Pernah membayangkan? Ada pohon yang tumbang, terus dia bisa dari pohon yang tumbang itu dia bisa muncul tunas yang baru lagi. Saya membayangkan seandainya pohon-pohon itu punya suara, mereka bisa ngomong, mereka bisa sama-sama, mereka bisa saling berkomunikasi Bapak Ibu. Apakah pohon yang tinggi besar, anggap aja pohon apa ya, saya nggak tahu namanya, pohon yang tinggi yang besar, aku nggak mau share oksigen, berbagi oksigen, berbagi sinar matahari dengan pohon-pohon yang kecil-kecil itu nggak mau. Sengaja ini yang besar kita sendiri, kita habiskan ini sinar matahari sendiri. Wah, diterangkan sama tim multimedia biar kelihatan, Mbak. Thank you tim multimedia, kalian tanggap. Just. Kan gak mungkin ya pohon yang tinggi besar merasa, aku sudah dapat air hujan dari atas, aku gak mau bagi sama yang di bawah, buat aku sendiri. Kan gak pernah gitu Bapak Ibu, betul? Yang di atas yang gede dapat air hujan, yang di bawah juga tetap dapat air hujan. Dan lucunya, kalau ada istilah gini, tanah itu kan mengandung banyak mineral, banyak pupuknya itu ada di tanah, unsur hara ya kan. Itu di dalam tanah betul ya. Kan gak mungkin yang di bawah, pohon yang kecil-kecil merasa, teman-teman, pohon yang kecil-kecil, rumput-rumput yang kecil-kecil, yuk kita bersepakat. Semua vitamin yang ada di dalam tanah ini kita habiskan sendiri. Supaya yang tinggi, yang besar-besar, yang tadi gak mau bagi air hujan tadi, biar mereka kelaparan semua. Sepakat, semangat. Ayo kita habiskan ini mineralnya. Terus yang kecil-kecil ini mereka ngabisin mineral yang di bawah. Yang di atas kelaparan itu. Kan gak mungkin Bapak Ibu. Mereka jenisnya beda-beda macam-macam. Tetapi lucunya adalah, uniknya, luar biasanya adalah, mereka seakan-akan bisa berbagi mineral yang di tanah. Mereka bisa berbagi air hujan. Mereka bisa berbagi sinar matahari. Kalau yang di sebelah paling timur sana, hutan di bagian paling timur sana, pasti dia akan menerima sinar matahari paling pertama. Kan matahari terbitnya di sebelah timur. Begitu sana dapat sinar matahari, dia mengkomunikasikan mungkin sama teman-temannya. Guys, sudah pagi, siap-siap dapat sinar matahari. Oke, sana duluan, terus nanti sinar mataharinya gerak ke sini. Wah, semua menikmati. Yang sebelah sini, guys, hujan. Hujan, semuanya kena. Kayak seakan-akan mereka tuh bisa kompak. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita ini adalah komunitas, seperti pohon-pohon tadi, maka jangan merasa asing satu sama lain. Ada yang butuh ditolong, ayo kita tolong.
Ada yang butuh dibantu, ayo kita bantu. Ada yang butuh kita doakan, sama-sama yuk kita doakan. Amin Bapak Ibu. Kekuatan dari sebuah komunitas, the power of a community, itu ada di mana? Di orang-orangnya. Kalau orang-orangnya kuat, maka komunitasnya akan jadi kuat. Amin Bapak Ibu. Mari, colek kiri kanan Bapak Ibu. Sambil disenggol katakan, ayo jadi orang-orang yang kuat. Ayo jadi orang-orang yang kuat. Katakan, aku mau kita jadi komunitas yang kuat. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu. Aku mau kita jadi komunitas yang kuat. Aku mau kita jadi orang-orang yang saling menolong, saling mendukung. Amin Bapak Ibu.